Hai and hello, what's up youth people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Baik guys, sinetron Naluri Hati kali ini sedang menduduki puncak terbaiknya guys, dimana adegan dan acting-actingnya sungguh sangat membuat kita bangga terhadap kru dan para pemain sinetron Naluri Hati. Pasalnya sinetron ini sejauh ini tidak menunjukkan titik membosankannya guys, masih saja seru dan juga menarik untuk disaksikan, di mana ada perilaku jahat yang mulai terkikis satu persatu dan juga upaya kejahatan Rina dan Gilang yang mulai bisa ditangani dan dihandle oleh si Sandy, serta Agnes dan juga Elisa yang sampai saat ini selalu saja gagal dalam menjalankan misinya. Apakah memang tujuan Sandy di sini hanya benar-benar untuk membahagiakan Naila, dan juga apapun yang dilakukan Sandy hanya untuk Naila semata? Baik, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang panjang dan senantiasa menghibur seluruh warga masyarakat di penjuru bumi. Saya juga tidak lupa akan mengucapkan sapa salam di akhir video untuk kalian para penggemar sinetron Naluri Hati yang selalu stay berkomentar di channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian sejauh ini dan semoga kalian diberikan kesehatan. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetron Naluri Hati yang kini sedang di hati. Baik, dan kita masuk ke pembahasannya kali ini. Scene dimulai dimana ketika ada si Sandy dan juga si Cindy yang sedang merencanakan sesuatu. Di sini Sandy mengajak Cindy untuk merencanakan supaya mengalihkan fokus dan konsentrasi Rina dan juga Gilang agar supaya mereka tidak melulu menjahati keluarganya Zain termasuk Naila. Sandy pun memilih ide yang sangat brilian sekali dengan cara dia menyusup dan memporak-porandakan isi perusahaan Dinda Finance agar supaya konsentrasi dan fokusnya Rina dan juga Gilang teralihkan. Yang ditakutkan oleh Sandy di sini, Gilang berhasil menunggangi si Farah agar supaya dia bisa masuk ke keluarganya Zain dan juga mengobrak-abrik seisi rumah tersebut. Nah, dan akhirnya rencana dan rancangan Sandy ini pun berhasil. Pihak bank menelpon Bu Rina dan berkata bahwa tanda tangan yang ditandatangani oleh Ibu Dinda ternyata tidak sesuai dan tidak lulus uji komputer. Akhirnya si Rina pun pusing melihat dan mendengar kabar berita tersebut. Rina akhirnya menghampiri dan juga menegur si Cindy sebagai Dinda di sini guys. Dia berkata bahwa Cindy tidak becus melakukan kerjaannya dan juga dia menuntut agar supaya si Cindy secepatnya memperbaiki tanda tangan tersebut. Karena Rina dan Gilang tidak mau jikalau harus diprotes oleh karyawan perusahaannya. Dan mungkin saja besok atau lusa perusahaannya terancam bangkrut karena ditinggalkan oleh seluruh kru dan karyawannya karena tidak dibayar gajinya. Gaji tidak akan pernah keluar jikalau tanda tangan Dinda yang asli sampai di dalam secari kertas. Ancaman demi ancaman dilontarkan oleh Rina dan juga Gilang guys. Namun di sini Cindy dan juga Sandy tidak gentar sama sekali. Karena yang memiliki status sebagai Dinda di sini adalah Cindy dan juga Sandy sebagai suaminya Dinda. Jadi apa sebetulnya hak mereka berdua di sini? Mereka ingin menguasai seluruh hartanya Naila, tapi di sisi lain mereka juga tidak punya kekuatan yang cukup banyak untuk menyingkirkan Sandy dan juga Cindy. Nah, di sini lain lagi dimana kita bisa melihat ada si Agnes yang sedang apruk-aprukan hingga leluncatan di dalam kamar karena dia tidak bisa keluar dari kamar tersebut, dikurung oleh si Bondan. Di sini si Elisa berkata bahwa mereka mungkin saja harus memecahkan kaca untuk bisa kabur dari sana. Namun si Agnes berkata bahwa seluruh anak buahnya Bondan itu sudah mengelilingi rumah tersebut dan mereka tidak bisa kabur kemana-mana jikalau tanpa seizin Bondan. Masuklah Bondan dengan membawakan 3 mangkuk bubur untuk mereka.
Dan di sini Bondan pun menegaskan mereka harus secepatnya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang 100 juta rupiah untuk membayar tunggakannya kepada Bondan. Lantas bagaimana cara Agnes untuk menyelesaikan hal ini? Mengingat sekarang Agnes sudah tidak memiliki apa-apa lagi dan semuanya sudah diambil oleh ayahnya. Serta di scene adegan lain lagi nih guys, dimana ada si Zain yang sedang berbincang-bincang dengan rekannya. Dimana di situ juga ada si Sandi yang menelpon Zain dan mengajak Zain bertemu untuk membicarakan masalah pernikahan dan prawedding yang akan sekaligus dijadikan video klip untuk single barunya Sandi. Dan di scene lain lagi guys, dimana kita bisa melihat ada si Farah yang baru saja pulang dari kampusnya. Namun Farah di sini menceritakan soal pacar barunya yakni si Gilang kepada teman-teman satu kampusnya. Teman-temannya pun merasa sangat bangga sekali kepada Farah karena siapa sih yang tidak mengenal Gilang, sosok lelaki tampan yang berwibawa itu ternyata dapat ditaklukkan oleh si Farah. Padahal si Farah lah yang benar-benar 100% takluk oleh si Gilang dan terkesan seperti budaknya si Gilang kali ini. Datanglah cowok yang ingin mendekati si Farah, namun cowok tersebut pun ditolak mentah-mentah oleh si Farah. Tak lama berselang setelah si Farah meninggalkan laki-laki tersebut, datang lagi si Tony di sini dengan membawa sebongkah bunga dari kuburan. Tony berniat untuk memberikan bunga itu kepada Farah, namun ternyata laki-laki yang tadi mendekati si Farah memantau kedekatan Tony dan Farah dari jauh. Nah di sini si Tony pun sempat ditepis oleh si Farah dan ditolak disuruh pergi. Namun kata si Tony, jikalau Farah ingin dia pergi, Farah harus menerima bunga tersebut karena bunga tersebut diraih dari hasil perjuangan yang berdarah-darah. Akhirnya bunga tersebut pun diterima oleh Farah dengan catatan Tony harus sesegera mungkin pergi dari hadapan Farah. Tony pun merasa senang sekali karena bunganya diterima oleh Farah dan ini ekspresinya si Tony sesaat sebelum dia terkena hantaman oleh orang-orang di kampus tersebut. Nah dan ternyata cowok itu mengikuti si Tony guys. Cowok itu menyangka bahwa Tony lah adalah Gilang yang disebutkan oleh Farah tadi dan ternyata bukan guys. Tony jadi korban amuk salah sasaran di sini. Akhirnya si Tony pun dikeroyok bertiga oleh teman-temannya si Sarah yang tadinya ingin mengajak si Sarah nonton bersama. Di sini adegan lain lagi di mana ada pertemuan antara Sandi, Naila dan juga Zain di sini. Mereka pun membicarakan soal bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Sandi. Apakah mereka berdua setuju? Dan ternyata Zain dan Naila pun setuju. Namun Naila di sini agak sedikit ragu dan berkata kepada si Sandi bahwa dia tidak terlalu mahir untuk melakukan acting. Namun di sini si Sandi pun berkata bahwa ini tidak perlu acting. Kalian hanya perlu natural saja karena fokusnya kepada prawedding bukan kepada video klip yang saat ini tengah digarap oleh mereka. Si Zain dan Naila pun sangat senang sekali guys dengan kebaikan dan pemurahnya si Sandi di sini. Padahal Zain dan Naila tidak mengetahui bahwa di sini Sandi lah orang yang selalu melindungi Naila dari belakang. Dan di sini si Sandi pun menawarkan beberapa gaun yang akan dikenakan oleh mereka ketika taking adegan dalam video klip tersebut. Namun si Naila terkejut melihat ada sebuah gaun yang pernah dikenakannya waktu dia dibuang ke jurang dan dimasukkan ke dalam kantung mayat. Di sini si Sandi pun merasa terkecengang dan terkejut sekali. Dia tidak pernah tahu bahwa si Gilang sampai berlaku senekat itu untuk membunuh Naila lalu melemparkannya ke dalam jurang saat Naila memakai gaun pengantin. Nah, apakah di sini guys si Naila akan benar-benar pulih lagi ingatannya? Dan di sini Sandi mulai tahu dong sebenarnya apa yang terjadi kepada Naila sesaat sebelum Naila hilang ingatan. Apakah ini juga akan membulatkan tekad Sandi untuk membongkar semua kejahatan si Gilang yang memang dinilai sudah keterlaluan tersebut? Dan di sini adegan lain lagi di mana si Sandi yang sudah melakukan atraksi baku hantam bersama si Gilang karena Sandi tidak terima sekali Gilang memperlakukan Naila sedemikian rupa kejinya. Nah, di sini pun akhirnya mereka berdua dipisahkan oleh Rina dan juga Cindy. Apakah dendam Sandi kepada Gilang akan berakhir di sini saja?
Atau justru Sandi akan menuntut Gilang lebih dalam lagi dari yang sekarang dia lakukan bersama Cindy? Baik guys, saksikan terus sinetron Naluri Hati yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan juga tidak lupa saya mau sapa-sapa dulu nih buat para penggemar channel ini yang senantiasa berkomentar di channel terbaik dan channel kesayangan kalian ini. Ada Mama Gaming dari Jambi, ada Andi Purwanto dari Semarang, Jawa Tengah yang selalu hadir. Ada Mbak Yuni Ayuni juga dari Jakarta Timur yang selalu nonton katanya Naluri Hati setiap harinya. Terima kasih Mbak Yuni. Ada juga Obah-Obah ya, ceritanya yang benar-benar dong. Ada juga Ita Wisan dari Manado. Ada juga Sulaiman dari Tasikmalaya. Oke Bang Sulaiman, selamat datang di channel ini. Ada Norma Oma dari Sulawesi Tengah. Ada juga Sulaiman nih, Bang Sulaiman dari Tasikmalaya yang selalu hadir ya guys. Ada juga Mbak Rina Fitriani yang dari Cianjur nih, Naluri Hati emang selalu the best. Oke Mbak. Ada juga Mbak Onlianti dari Padang. Dan ada Bu Suminah dari Bekasi. Ada juga Dewa Ayu dari Bali. Ada Mbak Yuni tentunya dari Kuwait yang selalu hadir ya. Oke, salam hangat buat Mbak Yuni yang dari Kuwait. Semoga secepatnya pulang ke negeri tercinta ini dan menjalani hidup bersama keluarga di sini. Oke, semoga semuanya yang saya sebutkan tadi tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe everybody.